Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pembahasan kali ini nih akan dibahas tentang pengelolaan persediaan farmasi. Jadi bagaimana tata cara kita untuk mengelola sediaan farmasi. Pertama-tama ini pendahuluan. Jadi untuk pendahuluan ini seperti yang kita ketahui ya, ini persediaan atau inventory obat. Ini di apotek merupakan suatu investasi yang membutuhkan modal yang cukup besar. Jadi untuk mengadakan atau menyediakan suatu sediaan farmasi ini butuh modal yang cukup besar dan sehingga diperlukan pengelolaan persediaan obat. Nah, pengelolaan persediaan obat ini di apotek ini sangat diperlukan karena berkaitan dengan pelayanan terhadap pasien dan mempengaruhi pada fungsi pemasaran dan juga keuangan dari apotek. Nah, pengelolaan persediaan yang tepat ini dapat mengantisipasi kebutuhan pasien yang seringkali tidak dapat terprediksi ya. Jadi kita harus melakukan pengelolaan persediaan obat yang untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan obat sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini menurut Schroeder tahun 2000, ini persediaan ini merupakan stok bahan yang digunakan untuk memudahkan produksi atau untuk memuaskan permintaan pelanggan. Nah, karena kita adalah ranahnya di apotek jadi persediaan ini adalah stok yang digunakan untuk memuaskan permintaan dari pelanggan atau konsumen atau dari pasien. Nah, konsep persediaan ini merupakan suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik apotek yang dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode tertentu. Nah, di sini pengelolaan persediaan ini merupakan suatu aktivitas untuk mempertahankan jumlah persediaan pada tingkat yang dikehendaki. Nah, ini di dalam apotek, dalam hal penggunaan sediaan farmasi ini alkes dan bahan medis, ini ada prosedur pengelolaannya dan diatur di dalam Permenkes Republik Indonesia ini nomor 35 tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Nah, ini alasan apotek perlu memiliki persediaan. Jadi untuk apa apotek itu harus mengelola persediaannya? Nah, yang pertama ini untuk memenuhi permintaan pasien yang untuk memenuhi permintaan pasien yang tidak selalu tetap. Jadi stok di apotek, stok persediaan obat di apotek itu harus selalu dikelola. Ini untuk yang pertama memenuhi permintaan pasien, kemudian mengatasi adanya lead time, kemudian untuk menyeimbangkan biaya pemesanan dengan penyimpanan, kemudian untuk memanfaatkan adanya diskon dari PBF, dan yang terakhir ini untuk menghadapi kenaikan harga di masa mendatang. Nah, ini permasalahannya, permasalahan dasar dalam persediaan. Ini yang pertama, seberapa banyak sediaan yang akan dipesan atau volume decision. Kemudian yang kedua, kapan harus memesan, kapan waktu untuk memesan, pada level stok berapa sediaan harus sudah dipesan kembali atau timing decision, dan bagaimana mengendalikan sistem persediaan, bagaimana prosedurnya, rutinitas apa yang harus dikerjakan untuk memantaunya. Nah, karena itulah dilakukan pengendalian persediaan ini dengan tujuan yang pertama melindungi diri dari kerugian, jadi melindungi apotek dari kerugian. Kemudian membuat sistem pengadaan atau manufacture, kalau kita berarti membuat sistem pengadaan, meminimalkan waktu tunggu, kemudian meningkatkan efisiensi transportasi, mengantisipasi fluktuasi, ya itu sampai mengantisipasi fluktuasi. Nah, di sini ini ada fungsi persediaan di apotek. Nah, di sini apoteker itu bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan persediaan farmasi. Nah, pengelolaan dengan baik ini akan membantu apoteker untuk dapat mengontrol kebutuhan supply dan demand-nya, karena persediaan ini berperan sebagai penyangga dalam supply dan demand. Nah, berdasarkan hal itu, ini ada klasifikasi persediaan ini menurut Yunarto dan Santika. Ini yang pertama itu persediaan untuk antisipasi, kemudian persediaan saat fluktuasi, ada
lot size inventory, ada head inventory. Nah, untuk persediaan untuk antisipasi ini kalau misalnya nanti ya suatu apotek ini perlu menyimpan persediaan ini sebagai langkah antisipasi yang dapat dibuat berdasarkan kebutuhan jangka waktu ke depan yang sudah diperkirakan seberapa jauh kebutuhan akan diperlukan. Nah, antisipasi persediaan di apotek ini dilakukan untuk membantu keperluan pada tingkat level stok serta untuk mengatasi permintaan tak terduga dari pelanggan jika pada waktu tertentu terjadi peningkatan permintaan kebutuhan obat. Jadi persediaan, jadi kita harus menyediakan stok ini untuk antisipasi. Jadi kalau misalnya nanti ada peningkatan permintaan, kita sudah mengantisipasinya dan kita sudah memiliki stok untuk bisa diberikan kepada konsumen. Nah, yang kedua ini persediaan saat fluktuasi. Ini jadi kita tuh ada yang namanya safety stock ya. Jadi safety stock ini fungsinya tuh untuk mengatasi fluktuasi yang tidak dapat diprediksi antara supply dan demand serta lead time-nya. Nah, ini lead time itu ya dari tadi disebut-sebut ini merupakan suatu jangka waktu kapan persediaan itu mulai dipesan sampai persediaan itu ditempatkan atau dipesan kembali. Nah, kalau misalnya terjadi kekurangan persediaan akan terjadi jika demand atau lead time ini lebih besar dari hasil peramalan atau forecast. Nah, oleh karena itu adanya persediaan safety stock di apotek ini dapat tetap membantu memenuhi pesanan pasien meskipun terjadi fluktuasi harga. Jadi untuk yang persediaan, ini persediaan saat fluktuasi, ini kita harus menyediakan yang namanya safety stock atau cadangan gitu. Jadi kalau misalnya terjadi fluktuasi kita sudah siap untuk melayani pasien. Kemudian ada lot size inventory, ini merupakan sejumlah item atau barang tertentu yang diorder dari suatu supplier yang kemudian dijadikan standar kuantitas untuk proses pengiriman kepada pelanggan. Nah, ini lot size inventory ini terbentuk jika barang dibeli dari supplier ini lebih besar atau hasil produksi dari pabrik juga lebih besar dari kebutuhan yang diperlukan secara mendesak atau mendadak. Nah, kemudian yang terakhir ada head inventory, ini berfungsi untuk melindungi harga dari fluktuasi barang. Ini head inventory ini berguna jika pada saat harga pasar naik perusahaan sudah melakukan head inventory pada harga rendah dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu. Jadi ini semuanya berbicara tentang stok ya. Nah, ini siklus persediaan atau tingkat stok. Jadi ini seperti ini ya siklusnya. Jadi kalau misalnya di sini ada stok optimum, ini stok dari stok kerja dan juga stok pengaman. Jadi stok optimum itu semuanya gitu, meliputi semuanya stok. Nah, kalau misalnya kalau misalnya di ininya stok optimum ini jumlah atau obat yang harus tersedia di apotek agar tidak mengalami kekosongan. Nah, kalau misalnya ini ada stok kerja, jadi ini ya stok yang kita jual, dan juga ada stok pengaman. Nah, ini stok pengaman ini merupakan suatu jumlah stok sediaan farmasi yang harus ada saat dilakukan pemesanan selanjutnya sebagai antisipasi pemenuhan kebutuhan ketika lead time. Terus di sini ada stok order. Jadi ini stok ketika kita mengorder atau memesan kembali barang. Kemudian lead time itu waktu tunggu kita dari waktu kita mengorder sampai waktu obatnya datang. Terus ada DT ini saat penyerahan obat ya. Jadi dari sini kita bisa lihat ya kalau misalnya obat kan ini ada stok optimumnya, ini semuanya dari stok kerja dan juga stok pengaman. Nanti kan stok tuh semakin berkurang. Nah, terus ada stok order. Nah, ini mencapai stok order kita pesan ke PBF. Itu kan ada waktu tunggu, tidak langsung ya, PBF tuh tidak langsung kita pesan hari itu datang juga. Itu biasanya karena jarak juga atau dari pihak PBF-nya juga kan harus mengecek apakah barangnya ada atau tidak. Nah, dari stok order itu kan terus menurun. Nah, ininya kita perhitungkan jangan sampai dia melewati stok pengaman. Jadi stok pengaman itu kalau misalnya ada fluktuasi itu kita bisa mengantisipasinya. Ini yang normal ya, keadaan normal. Dan ketika
barang datang kembali nih, stok meningkat kembali, dan nanti kurang lagi nanti masuk ke stok order, kita pesan lagi nanti meningkat lagi ya, seperti itu. Jadi kita harus bisa memaintain kalau stok kita tuh harus seperti ini, jadi jangan sampai kita benar-benar kehabisan, nanti kalau misalnya ada fluktuasi kita yang pusing. Nah, ini untuk kegiatan pengelolaan persediaan obat-obatan. Jadi untuk pengelolaan persediaan obat-obatan habis pakai ini harus dilaksanakan secara terstruktur ya, serta menggunakan proses yang efektif untuk menjamin kendali mutu dan juga biaya. Nah, pengelolaan persediaan obat-obatan di apotek ini meliputi beberapa tahapan. Ini di antaranya yang pertama ada perencanaan, kemudian ada pengadaan, ada penerimaan, ada penyimpanan, pemusnahan, yang keenam pengendalian, dan yang terakhir ada pencatatan dan pelaporan. Yang pertama ini untuk perencanaan. Jadi perencanaan persediaan obat-obatan itu di apotek itu berfungsi untuk memprediksi kebutuhan ketersediaan obat dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini proses perencanaan persediaan obat ini meliputi yang pertama tahap pemilihan obat. Ya, jadi tahap pemilihan obat tuh ini obat dipilih berdasarkan jenis dan memperhatikan pola penyakit, pola konsumsi, pola budaya serta pola kemampuan masyarakat. Kemudian ada tahap kompilasi pemakaian obat. Jadi kompilasi pemakaian obat ini merupakan suatu rekapitulasi data pemakaian obat di unit pelayanan kesehatan yang bersumber dari laporan pemakaian dan lembar permintaan obat. Jadi kalau ini mah berdasarkan laporan penggunaan obat sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada tahap perhitungan kebutuhan obat. Nah, perhitungan kebutuhan obat ini dilakukan dengan menggunakan metode konsumsi, dengan melakukan analisis tren pemakaian obat 3 tahun sebelumnya atau lebih, serta menggunakan metode morbiditas, yaitu perhitungan kebutuhan obat berdasarkan pola penyakit. Jadi nanti ada beberapa metode ya ini untuk perhitungan kebutuhan obat. Nah, kemudian tahap proyeksi kebutuhan ini perhitungan kebutuhan obat yang dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan data pemakaian obat dan jumlah sisa stok pada periode yang masih berjalan. Jadi ini adalah tahapan-tahapan untuk perencanaan persediaan obat, pengadaan obat. Nah, ini berdasarkan Kemenkes nomor 1121 tentang pedoman teknis pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar. Nah, ini juga ada ya pemilihan obat menurut WHO. Yang pertama ini dipilih obat yang secara ilmiah menunjukkan efek terapeutik lebih besar dibanding resiko ESO, efek samping obat. Kemudian jangan terlalu banyak jenis obat yang diseleksi, hindari duplikasi. Jadi yang terlalu banyak obat yang hampir sama ya. Terus untuk obat baru ini harus berdasarkan bukti ilmiah bahwa lebih baik dibanding obat pendahulu. Kemudian sediaan kombinasi hanya dipilih jika potensinya lebih baik dari sediaan tunggal. Jika alternatif pilihan obat banyak, dipilih dok dari penyakitnya. Kemudian pertimbangan administrasi dan biaya yang dibutuhkan. Kontraindikasi peringatan ESO juga harus dipertimbangkan. Kemudian dipilih obat yang standar mutunya tinggi. Nah, kemudian ini untuk perencanaan di apotek. Jadi kalau misalnya kita mau merencanakan pengadaan obat di apotek, ini hal-hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama ada pola penyakit. Kita lihat pola penyakitnya di daerah situ misalnya apa yang paling sering terjadi. Jadi kita bisa memprediksi kebutuhan obat untuk tahun depan itu berdasarkan pola penyakitnya itu seperti apa, terus kemampuan masyarakat juga. Jadi jangan nyampe kalau misalnya kita mengadakan obat-obatan yang mahal gitu, padahal di daerahnya itu daerah yang misalnya menengah ke bawah gitu, nanti masyarakatnya tidak mampu untuk beli juga. Terus budaya masyarakatnya itu seperti apa, apakah penggunaan obatnya itu lebih senang yang generik, yang paten, itu macam-macam ya. Nah, ini beberapa metode ya. Ini metode untuk perencanaan pengadaan. Yang pertama ada metode epidemiologi, kemudian ada metode konsumsi, ada metode kombinasi. Nah, untuk metode epidemiologi ini biasanya metode
yang didasarkan pada pola penyakit. Jadi data jumlah kunjungan, frekuensi penyakit, dan standar pengobatan yang ada. Jadi kita perencanaan pengobatan untuk tahun depan itu didasarkan pada pola penyakitnya. Terus bisa dilihat juga ya dari resep yang datangnya, terus pola kunjungan pasiennya itu lebih banyak penyakitnya apa gitu. Dari situ kita bisa memprediksi kalau misalnya tahun depan kita lebih banyak mengadakan obat yang ini nih, atau misalnya tuh karena ini musim hujan nih bakal lebih banyak orang yang penyakit pilek, maka obat-obat pilek itu harus lebih diperbanyak misalnya tuh seperti itu. Nah, kalau metode konsumsi ini didasarkan pada analisis data penggunaan penggunaan obat pada tahun sebelumnya. Jadi kalau ini mah kita lihat yang kemarin-kemarin itu kebanyakan obatnya apa yang dipakai. Nah, itu untuk tahun depan diprediksi bakalan digunakan juga gitu. Nah, yang ketiga ini ada metode kombinasi ya. Kalau kombinasi ini merupakan metode kombinasi konsumsi dan juga metode epidemiologi. Nah, di sini nih untuk pengendalian persediaan ini metode konsumsi. Ini metode konsumsi juga ada beberapa ya, ada beberapa tipe. Yang pertama ada metode Pareto atau ABC, ada metode FEN, ada metode EOQ, dan ada metode ZIT. Kita lihat ya satu-satu. Nah, untuk metode Pareto ini merupakan perbandingan jumlah item obat ini dengan nilai pemakaian dalam metode Pareto. Jadi ini ada seperti ini. Jadi nanti kita akan mengelompokkan jenis obat itu ada Pareto A, Pareto B, ada Pareto C. Nah, ini jumlah item obat maksudnya untuk keseluruhan obat, dan jumlah nilai pemakaian ini untuk uangnya. Jadi kalau misalnya yang kelompok A di sini nih, kelompok A itu kelompok obat yang paling banyak jumlah penjualannya, biasanya pas moving atau berupa obat mahal, maka perlu mencari penurunan harga yang besar. Penyimpanan harus diperhatikan, kontrol ketat oleh staf, order besar harus dicatat ketat. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya Pareto A itu 20% item dari keseluruhan jenis obat yang ada di apotek kita itu memberikan total nilai uang sekitar 75% dari total keseluruhan pembiayaannya. Jadi kalau misalnya kita biasanya sih obat-obat ini tuh yang mahal-mahal, dan dia tuh satu harganya tuh ya lebih mahal, jadi nanti dia bakal pemakaian biayanya tuh sekitar 75%. Nah, kemudian ada kelompok B juga penjualannya itu biasanya agak lambat dan harganya cukup murah. Jadi pengendaliannya bisa cukup dengan kartu stok. Kalau kelompok C ini obat slow moving itu dapat berupa obat yang paling murah, tidak terlalu perlu di monitoring ketat. Jadi ini yang kelompok A 20% dari total keseluruhan item obat ini akan memberikan jumlah nilai biaya sekitar 75%. Kalau Pareto B ini 30%, nanti jumlah nilainya itu 20%. Kalau C ini 40 ya. Nah, biasanya untuk analisis Pareto ini merupakan suatu analisis yang digunakan dalam menganalisis pola konsumsi perbekalan farmasi dengan mengelompokkannya, yaitu dia tuh mengelompokkan obat dan menentukan obat mana yang harus diprioritaskan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Jadi nanti yang apakah dia masuk Pareto A atau Pareto B atau Pareto C. Kemudian ini yang kedua ada metode FEN. Jadi FEN ini merupakan metode ini ya, jadi dikelompokkan berdasarkan derajat kepentingan obat. Kalau FEN ini berdasarkan kepentingan obat. Yang pertama ini ada vital. Ini biasanya untuk obat-obat yang harus ada. Kalau misalnya yang esensial ini golongan obat yang penting untuk diadakan. Nah, kalau yang non esensial ini golongan obat yang kurang penting untuk diadakan. Jadi kalau misalnya kita mau mengadakan atau mau mengelola mengadakan perencanaan pengadaan suatu obat, itu kita lihat dulu apakah obatnya termasuk golongan vital, esensial atau non esensial. Nah, ini nanti berdasarkan kepentingan, derajat kepentingan obat ya. Jadi yang pertama harus ada itu yang vital, kemudian esensial. Kalau masih ada uangnya kita lanjutkan ke non esensial. Nah, ini yang ketiga ada metode EOQ. Metode EOQ ini kepanjangannya Economic Order Quantity ya. Ini menerapkan jumlah order
dengan mempertimbangkan biaya, kalau ini biaya order dan biaya penyimpanan, sehingga dapat menentukan kuantitas order agar biayanya minimum. Nah, metode ini mempertimbangkan dua macam biaya, yaitu biaya penyimpanan dan juga biaya pemesanan. Nah, biasanya sih untuk yang EOQ ini digunakan ini untuk menghitung pemesanan berdasarkan biaya optimum dan seimbang antara biaya persediaan dengan biaya tambahan. Pokoknya kalau EOQ itu berdasarkan biaya. Nah, ini yang terakhir, metode konsumsi juga ini JIT, just in time ya. Jadi JIT ini biasanya merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengendalikan persediaan perbekalan farmasi karena dibutuhkan pada saat yang tepat dan jumlah yang cermat. Jadi maksudnya kalau metode JIT itu kita pesan hari itu just in time gitu. Jadi kita pesan kalau ada yang minta saja. Nah, biasanya sih JIT itu kalau misalnya perwujudan kemitraan usaha antara perusahaan dan para pemasok. Jadi kalau misalnya kemitraan kita sudah bagus dengan pemasok, jadi kita tidak usah menyimpan barang, ya udah gitu di distributor. Kalau kita butuh, kita tinggal kontak distributor dan distributornya nanti yang bakalan memberikan langsung. Jadi kita tidak usah menyimpan di rumah, menyimpan di apotek. Nah, ini order dilakukan apabila persediaan hampir atau sudah habis. Jadi tidak usah kita beli untuk safety stock, misalnya kita simpan, oh safety stock nih obat, nggak usah. Kalau misalnya kita pakai metode JIT, ya sudah, kita tidak usah terlalu nyimpan banyak gitu. Nah, syarat JIT-nya ini pengurangan lead time, jadi waktu tunggunya ya. Jadi waktu tunggunya jangan lama, ini harus salah satu syarat. Kalau misalnya lama nanti pasiennya keburu kabur. Jadi kita harus sudah ada yang namanya apa ya, kerjasama dengan PBF-nya, itu memastikan bahwa lead time-nya atau waktu tunggu datang obatnya itu tidak lama. Terus yang kedua ada penurunan persediaan ke tingkat minimum. Jadi persediaannya tidak ada yang namanya safety stock, jadi langsung saja kalaupun habis kita langsung pesan. Terus keandalan equipment, jadi maksudnya untuk apa ya, jadi kalau misal pengirimannya memastikan bahwa itu pasti bakalan cepat dan tepat. Ini harus produksi, kalau ini untuk yang diproduksi ya, yang di industri. Terus kinerja keseluruhan, nah sistemnya terprediksi, jadi harus terprediksi, oh kira-kira kalau ada yang pesan ini kira-kira kita bisa melayaninya tuh kapan gitu, tinggal minta langsung telepon ke PBF-nya, langsung ada, kita bisa berikan ke pasien. Nah, ini ada ketentuan-ketentuan dalam perencanaan pengadaan. Nah, ini ada yang namanya ini ya. Jadi untuk perencanaan pelaksanaan ini harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang di bawah ini. Ini yang pertama ada dulmatik ya. Ini sesuai tujuan dan rencana. Ini maksudnya kalau kita melakukan pengadaan persediaan berupa perbekalan farmasi, alkes dan PKRT, ini harus dengan sesuai tujuan dan rencana sebelumnya. Jadi sesuai dengan rencana. Terus kemudian yang kedua ada rehmatik. Ini sesuai hak dan kemampuan, yang artinya pengadaan persediaan ini harus sesuai dengan hak atau kemampuan untuk persediaan obat. Nah, ini untuk persediaan obat ini WHO merekomendasikan sistem VAN, vital, esensial, non esensial. Ini pengadaan diatur mulai dari obat-obatan yang masuk kategori vital, kemudian esensial. Bila ada dana lebih bisa dialokasikan untuk obat-obat kategori non esensial, jadi berdasarkan kemampuan. Terus yang terakhir ada yang berdasarkan wetmatik, ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini maksudnya sistem atau cara pengadaannya ini harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di ya, ketentuannya itu seperti apa itu harus kita ikuti. Nah, ini untuk pengadaan. Ini pengadaan ini merupakan suatu kegiatan ya untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui. Pengadaan obat-obat di apotek ini biasanya dilakukan melalui pembelian atau pemesanan yang dilakukan melalui jalur resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan medis. Jadi titik beratnya adalah pembelian dan juga pemesanan. Nah, ini beberapa metode pengadaan. Yang pertama ada pengadaan jumlah terbatas. Ini biasanya ordernya terbatas, modal terbatas, kecepatan aliran barang, stok obat, terus keberadaan PBF-nya dalam kota, lead time-nya cepat.
Jadi kalau misalnya kita pengadaannya tidak terlalu banyak, ini misalnya karena ordernya modalnya terbatas, tapi kita harus perhatikan juga ya, kalau PBF-nya dalam kota itu masih cepat, itu masih bisa. Nah, yang kedua, pengadaan secara berencana. Ini ordernya berdasarkan waktu, terus order berdasarkan periode musim tertentu, dan biasanya keberadaan PBF-nya ini di luar kota. Jadi harus kita rencanakan kalau yang ini. Ini ada pengadaan secara spekulatif, ini kemungkinan adanya kenaikan harga terus berdasarkan bonus yang ditawarkan. Nah, ini pengadaan spekulatif. Jadi kalau misalnya ini biasanya lebih banyak untuk proses pengadaannya. Nah, ini harus diperhatikan juga modal yang kita miliki dan kecepatan di aliran barangnya. Apakah dia tuh fast moving atau slow moving. Jangan sampai dengan iming-iming bonusnya yang besar atau diskonnya yang besar, padahal obatnya slow moving, itu kita beli banyak, itu yang ada obatnya obatnya tidak keluar, kita yang rugi ya. Terus ini ada konsinyasi, ini produk yang masih dalam tahap produksi, ini bentuk pembayaran. Jadi konsinyasi itu salah satu bentuk pembayarannya. Jadi biasanya kalau konsinyasi itu dititip dari supplier ke apotek. Nah, biasanya nanti apotek akan membayar obat yang dikonsinyasi ini apabila obat tersebutnya itu sudah terjual dan sudah dibeli oleh pembeli obat di apotek. Nah, ini ada kriteria pemilihan untuk PBF ya, pedagang besar farmasi. Yang pertama itu dilihat legalitasnya ya, apakah dia tuh legal atau tidak, resmi atau tidak. Kemudian yang kedua, kecepatan dan ketepatan pengiriman barang. Kemudian yang ketiga ada diskon, jadi kita harus bisa lihat diskonnya bagus atau tidak. Yang keempat, kualitas barang. Dan yang kelima, kemungkinan pengembalian barang yang rusak atau ED. Jadi kalau bisa pilih PBF yang dia tuh menawarkan pengembalian barang yang rusak atau ED. Jadi kita tidak perlu tidak perlu memusnahkannya sendiri, dan kalau bisa sih diganti oleh PBF-nya. Nah, ini surat pesanan ya, ada jenis-jenis surat pesanan. Ini ada 4 macam. Ada yang surat pesanan untuk narkotik. Jadi untuk yang narkotik ini khusus ya, jadi dia terdiri dari 5 rangkap. Satu SP tuh hanya untuk satu item obat, jadi satu item obat, dan formnya tuh langsung dari KF. Jadi KF, Kimia Pharma Trading and Distribution. Jadi dia tuh PBF dari KF yang khusus mengeluarkan narkotik. Jadi tidak sembarangan PBF itu mengedarkan narkotik. Nah, kemudian ini ada SP psikotropik. Ini terdiri dari 2 atau 3 rangkap. Nah, satu SP ini bisa lebih dari satu item obat. Nah, ini yang SP reguler, ini terdiri dari 2 rangkap. Ini untuk order obat bebas terbatas, alkes, obat keras non narkotik, psikotropik, kosmetik, dan lain-lain. Dan ini yang prekursor. Yang prekursor ya, ini terdiri dari 2 rangkap untuk obat-obatan yang mengandung prekursor. Nah, ini contoh surat pesanan narkotik ya, ini seperti ini. Jadi ditandatangannya itu oleh apoteker, jadi dilakukan pemesanan ini oleh apoteker. Dan ini ada 5 rangkap, hanya untuk satu jenis narkotik saja. Nah, ini untuk psikotropik ya, jadi tadi dijelaskan 2-3 rangkap. Ini boleh jenis psikotropiknya lebih dari 1. Nah, ini untuk pembayarannya, cara pembayaran. Ini cara pembayaran ke PBF ini bisa COD, cash on delivery. Jadi biasanya terutama untuk sediaan narkotik. Jadi pas dia datang baru kita bayar. Kemudian bisa dengan sistem kredit ya. Jadi berdasarkan bagaimana kontraknya kita dengan PBF, apakah mau kredit atau harus tunai langsung. Nah, ini yang konsinyasi. Jadi yang tadi yang sistem penitipan. Jadi yang PBF itu nitipin obatnya, nanti kalau laku baru ada uang baru dibayarkan ke sana. Nah, ini yang ketiga, ini penerimaan. Nah, ini penerimaan ini merupakan kegiatan untuk memastikan kesesuaian kedatangan barang dengan surat pesanan, yang diantaranya kesesuaian jenis obat maupun jumlah yang dipesan.
Nah, penerimaan ini merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Nah, jadi yang harus dicek tuh yang tadi ya. Jadi kesesuaian barang atau jenis obat dan jumlah antara barang dengan FP. Terus cek juga keadaan fisik barangnya, apakah ada yang rusak atau tidak. Kemudian harus kita catat juga ya nomor batch, dan yang wajib itu expire date-nya. Kemudian yang keempat ini ada penyimpanan ya. Jadi tahapan penyimpanan ini sangatlah penting untuk dilakukan ini karena obat merupakan salah satu faktor terpenting dalam pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan obat ini harus diperhatikan ya. Yang pertama, obat atau bahan obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Dalam hal ini pengecualian atau darurat di mana isi dipindahkan pada wadah lain, maka harus dicegah terjadinya kontaminasi dan harus ditulis informasi yang jelas pada wadah barunya. Wadah sekurang-kurangnya memuat nama obat, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa. Ini kalau misalnya kita tidak menggunakan kemasan asli, misalnya kita belinya cuman misalnya alkohol, kita belinya cuman misalnya adanya 5 liter tapi kita butuhnya 1 liter gitu, dan tidak ada yang kecil, oke, kita belinya misalnya dipindahin ke tempat lain, tapi itu harus dipastikan wadahnya tuh harus memuat informasi namanya apa, nomor batchnya, tanggal kadaluarsanya. Terus semua obat atau bahan obat ini harus disimpan pada kondisi yang sesuai sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya. Nah, ini juga kalian bisa cek ya. Yang pertama misalnya lihat di kemasannya itu apakah dia penyimpanannya di tempat, kan ada yang dingin dan sejuk, atau misalnya kayak kalau obat-obatnya seperti vaksin itu kan penyimpanannya harus 4 sampai 8 derajat Celcius, berarti kita masukin ke kulkas. Terus untuk obat-obat misalnya obat-obat supo. Nah, supo kan misalnya kalau ruangan kitanya hangat atau panas itu kan takutnya meleleh, jadi kita harus simpan di tempat yang sejuk. Jadi kita harus bisa memperhatikan hal-hal tersebut. Kemudian sistem penyimpanan ini dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi obat serta disusun secara alfabetis. Kalau ini sistem penyimpanannya. Nah, untuk pengeluaran obatnya ini bisa menggunakan sistem PEPO atau PIPO. Jadi first expire, first out, ataupun first in, first out. Nah, ini untuk penyimpanan narkotik ini beda ya dengan penyimpanan obat lainnya. Jadi narkotik tuh ada ketentuannya. Nah, ini ada untuk lemari penyimpanan narkotik, ini disimpan di lemari khusus dengan 2 pintu yang ukurannya 40 x 80 x 100 cm dan dilengkapi dengan kunci ganda. Jadi ada 2 pintu biasanya. Nah, jika ukuran lemarinya kurang dari ukuran tersebut, itu harus ditempel ke tembok atau ke lantai, jadi ditanam. Nah, dibuat dalam 2 bagian, ada bagian satu untuk menyimpan morfin, repidin, dan garam-garamnya. Bagian yang kedua ini untuk menyimpan narkotik kebutuhan sehari-hari. Nah, ini biasanya kuncinya juga dipegang oleh apoteker penanggung jawab. Ini biasanya tidak sembarangan ya. Nah, kalau yang psikotropik ini tidak usah bikin lemari khusus ya, tapi hanya dipisahkan saja dengan obat atau komoditi yang lainnya. Nah, ini nih untuk penyimpanan obat. Jadi penyimpanan obat itu bisa didisplay macam-macam ya, bisa berdasarkan alfabetis. Jadi misalkan berdasarkan nama obatnya A, B, C, D, misalnya amoxicillin, terus dilanjut ke antacid, terus dilanjut ke apa gitu, A, B, C, D. Atau misalnya disimpannya bisa PIPO atau FEVO. Jadi yang first in, first out, atau PEPO, first expire, first out. Jadi yang udah mau duluan expire itu disimpan di depan misalnya, atau untuk yang yang pertama kali datang itu pertama kali juga dikeluarkan, atau bisa disimpan berdasarkan jenis farmakologinya. Misal obat-obat jantung disimpan di mana, obat hipertensi di mana gitu. Atau untuk bentuk sediaan, misalnya untuk sediaan tablet saja, sediaan sirup semua, untuk sediaan misalnya tuh sediaan yang obat luar, salep semua, ataupun dengan metode kombinasi. Nah, biasanya sih lebih banyak misalnya metodenya tuh kombinasi ya. Jadi misal
alfabetis tapi berdasarkan bentuk sediaan. Jadi dia tuh secara alfabetis tablet semua, secara alfabetis misalnya tuh sirup semua, atau alfabetis berdasarkan farmakologi gitu. Itu bisa macam-macam, bisa kita kombinasikan. Yang penting itu bisa memudahkan kita, dan ya kita bisa mudah gitu dalam proses penyimpanan, dan pas ngambil kembalinya tuh itu mudah dihafal. Nah, ini ketentuan penyimpanan obat. Ini perlu diperhatikan lokasi dari tempat penyimpanan di gudang dan menjamin bahwa barang atau obat yang disimpan ini mudah diperoleh dan mengaturnya sesuai penggolongan, kelas terapi atau khasiat obat sesuai abjad. Jadi yang kombinasi tadi ya. Kemudian perlu diperhatikan untuk obat dengan syarat penyimpanan khusus, misalnya obat yang termolabil dan obat yang punya batas kadaluarsa. Nah, yang obat termolabil misalnya yang tadi dia tidak tahan panas, makanya harus disimpannya di kulkas, misalnya seperti vaksin yang seperti itu. Nah, yang kelima ini ada pemusnahan. Nah, ini pemusnahan ini. Nah, obat yang kadaluarsa ini atau obat yang rusak ini harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaannya. Jadi untuk pemusnahan ini yang pertama untuk obat, yang kedua untuk resep obat. Nah, kalau untuk obat ini biasanya untuk obat-obatan yang kadaluarsa ataupun rusak. Kalau misalnya untuk resep obat ini biasanya untuk resep-resep yang telah disimpan melebihi jangka waktu 5 tahun. Jadi ada syaratnya ya, resep itu disimpan tidak boleh kurang dari 5 tahun kita hancurkan, tidak, itu harus lebih dari 5 tahun. Setelah 5 tahun lebih kita boleh menghancurkannya. Nah, ini untuk pemusnahan obat ini macam-macam ya. Biasanya obat yang bahan padat itu biasanya ditanam, tapi itu juga kita biasanya hancurkan dulu kemasannya baru kita tanam. Nah, kalau misalnya obat yang berbahan cair itu biasanya kita encerkan dulu dan kita buang ke IPAL. Nah, atau bisa juga kita titipkan ke rumah sakit ataupun ke Dinkes. Soalnya biasanya kalau di rumah sakit itu punya alat untuk penghancuran ya. Biasanya untuk yang padat-padat tuh pakai insinerator, jadi itu dibakar, ataupun ada IPAL untuk yang cair itu masuk ke IPAL, instalasi pembuangan air limbah. Jadi nanti itu udah aman kalau misalnya dia ke lingkungan. Jadi tidak, maksud itu jadi aman dari pemalsuan obat lah atau penggunaan obat yang rusak-rusak tersebut. Nah, ini kalau ini untuk pemusnahan narkotik ya, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotik. Ini pemusnahan narkotik ini dilakukan dalam hal yang pertama, jika diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku dan atau tidak dapat digunakan dalam proses produksi. Kalau ini di area produksi. Ini yang kedua, kadaluarsa. Nah, ini yang ketiga, tidak memenuhi persyaratan digunakan pada pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian ini berkaitan dengan tindak pidana. Jadi kalau misalnya ada hal-hal ini itu harus dilakukan pemusnahan ya. Nah, yang keenam ini ada pengendalian. Nah, di sini pengendalian stok obat-obatan ini biasanya dilakukan menggunakan kartu stok yang memuat paling sedikit ini nama obat, ada tanggal kadaluarsa, jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran, dan sisa persediaan. Nah, pengendalian ini tujuannya untuk mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai pelayanan agar tidak terjadi kelebihan dan kekosongan stok. Ya, dan yang ketujuh ini ada pencatatan dan pelaporan. Nah, ini untuk pencatatan ini dilakukan untuk mengetahui data obat yang masuk dan keluar dalam periode waktu tertentu. Sedangkan pelaporan ini merupakan suatu kumpulan catatan dan pendataan kegiatan administrasi yang disajikan kepada pihak yang berkepentingan. Nah, ini macam-macam laporan ya. Laporan di apotek ini ada laporan statistik resep dan obat. Ini biasanya dibuatnya tuh 4 rangkap dan dibuat tiap bulan. Ini tujuannya ini untuk mengetahui tingkat penggunaan obat generik bebas, obat generik
dibandingkan obat lainnya. Kemudian ada laporan narkotik, ada psikotropik. Nah, kalau misalnya sekarang untuk laporan narkotik dan psikotropik ini dilakukan secara online ya. Ini dilaporkan melalui SIPNAP setiap bulannya. Ini ada ya websitenya di Kemenkes. Kemudian ada laporan monitoring obat, ini memuat nama-nama obat yang mengalami kerusakan dan tidak memenuhi persyaratan, kemudian dilaporkan ke Dinkes. Kemudian ada laporan OWA, ini penggunaan obat. OWA tidak perlu dilaporkan, tetapi di dalam pencatatannya disertai catatan-catatan. Jadi kalau ini untuk dokumentasi kita saja. Nah, ini laporan psikotropik, narkotik dan psikotropik. Jadi ada ya yang namanya SIPNAP, Sistem Informasi Pelaporan Penggunaan Sediaan Jadi Narkotik dan Psikotropik Nasional. Ini ke Kemenkes ya. Ini untuk webnya juga ada SIPNAP kemenkes.go.id. Kalau misalnya untuk tata caranya ini ada untuk bantuan ya penggunaan aplikasi, itu kalian bisa download dan kalian bisa baca dari situ bagaimana tata cara kita melakukan pelaporan ke aplikasi SIPNAP ya untuk penggunaan narkotik dan psikotropik. Ini untuk penggunaan ya, ini sekilas saja. Ini untuk penggunaan obat-obat, ini bentuk pelayanan obat di apotek. Ini ada penjualan bebas, kemudian ada penjualan OWA, terus ada penjualan berdasarkan resep dokter. Nah, ini kemudian masuk ke bentuk-bentuk ketidakrasionalan dalam pemakaian obat. Jadi ini ada yang pertama, ada ekstravagan. Jadi ekstravagan tuh ini persepan yang boros. Jadi yaitu biasanya persepan obat yang lebih mahal, padahal ada alternatif yang lebih murah dengan manfaat keamanan yang sama. Nah, biasanya misalnya tuh dokternya tuh lebih seneng meresepkan obat yang mahal-mahal, obat yang bermerek, padahal sebenarnya obat generik juga ada misalnya tuh. Terus bisa juga termasuk persepan yang terlalu berorientasi pada pengobatan simptomatik sehingga mengurangi alokasi obat-obatan yang lebih vital. Kemudian yang kedua ada over prescribing atau persepan yang berlebih, yaitu terjadi bila dosis obat, lama pemberian atau jumlah obat yang diresepkan ini memiliki ketentuan dan obat yang sebenarnya tidak diperlukan. Nah, jadi obatnya tuh dia melebihi ketentuan. Jadi misalnya tuh karena dia kena infeksi dikasih antibiotik, misalnya antibiotiknya untuk 1 bulan, padahal kan tidak perlu untuk 1 bulan, misalnya 7-14 hari. Terus ada juga yang incorrect prescribing. Ini persepan yang salah. Ini biasanya mencakup pemakaian obat ini untuk indikasi yang keliru. Jadi pemberian obat ke pasiennya tuh salah dan pemakaian obatnya itu tanpa memperhitungkan kondisi lain yang diterita bersamaan. Jadi salah, kurang tepat, tidak tepat indikasi. Kemudian ada yang multiple prescribing atau persepan majemuk. Ini pemakaian 2 atau lebih kombinasi obat, padahal sebenarnya cukup diberikan obat tunggal saja, termasuk pengobatan terhadap semua gejala yang muncul tanpa mengarah ke penyakit utamanya. Kemudian yang terakhir ini ada yang under prescribing atau persepannya itu kurang. Ini terjadi kalau obat yang diperlukan ini tidak diresepkan, dosisnya tidak cukup atau lama pemberiannya terlalu pendek. Jadi ini juga bahaya ya, misalnya antibiotik karena tidak ada, misalnya untuk kita kasihnya cuman berapa biji gitu, padahal kan itu tidak boleh ya, ada aturannya. Ya, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.